Memasuki acara selanjutnya adalah penjelasan sistem pembiayaan PPG oleh Bapak Muhammad Iqbal Firdaus SAK MAK. Kami persilahkan. Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin ini yang ada di bagian Indonesia Timur sudah pukul 17 dan yang ada di Indonesia Tengah sudah pukul 16. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Firdaus dari tim pengembang PPG bagian atau divisi administrasi dan keuangan yang ada di PPG UM tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan administrasi dan juga keuangan yang ada di PPG Universitas Negeri Malang. Seluruh peserta yang kami tangani pada tahun ini kategori pertama untuk Kemendikbud dan juga angkatan pertama untuk Kemenak sekitar 2.005 peserta. Artinya kami diberi kepercayaan besar oleh Kemendikbud dan Kemenak untuk mengurus PPG, terutama Bapak Ibu guru, 2.005 orang peserta guru untuk mengikuti kegiatan PPG di Universitas Negeri Malang. Mungkin bagi Bapak Ibu dari Kemenak sudah terbiasa berkomunikasi dengan saya, karena di Kemenak saya ditunjuk sebagai narahubung untuk Bapak Ibu guru Kemenak dalam hal ini untuk mengurusi administrasi di awal, dan juga Bapak Ibu tadi sudah bertemu dengan Pak Darmawan yang di grup Kemenak sering disebut sebagai Bapak Mawar, seperti itu adalah Pak Darmawan. Dan Bapak Ibu Kemendikbud sudah terbiasa berkomunikasi dengan Pak Darmawan melalui grup Telegram. Nah, izinkan saya pada kesempatan sore hari ini untuk memberikan informasi terkait dengan administrasi dan keuangan di PPG 2022. Nah, Bapak Ibu semua sebanyak 2.005 Bapak Ibu guru ini nantinya akan mengikuti kegiatan PPG. Pastinya ada biaya belajar pendidikan profesi guru tahun 2022. Nah, ini mekanismenya. Karena ada guru dari Kemendikbud, ada guru dari Kemenperin, ada guru dari Kementan, ada guru dari Kemenak. Dan itu pembiayaannya, prosesnya berbeda-beda dan beragam karena sesuai dengan kementeriannya masing-masing. Izinkan saya nanti akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Nah, untuk dana belajar mahasiswa PPG itu totalnya adalah 5 juta per mahasiswa. Nantinya untuk dana belajar sendiri untuk Kemendikbud dan juga Kemenak, Kemenperin dan juga Kementan sebesar 4.200 atau 4,2 juta. Nantinya akan di-split lagi, masih sisa 800 untuk uji kinerja, pelaksanaan uji kinerja pertama kali, karena nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan PPG, dilanjutkan dengan uji kinerja, itu ada biayanya sebesar 600, itu nantinya akan include di biaya yang atau beasiswa yang Bapak Ibu terima pertama kali. Untuk uji pengetahuan juga sama. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu ketika uji kinerja pertama dan uji pengetahuan pertama misalkan harus mengulang atau remedi, maka Bapak Ibu akan membayar secara mandiri karena beasiswa atau dana dari pemerintah hanya mengcover untuk uji pengetahuan yang pertama kali dan uji kinerja yang pertama kali. Jadi mohon untuk dipastikan. Nah, dana belajar ini dari mana? Dana belajar ini sebenarnya didapat pemerintah dari pajak, dari seluruh rakyat Indonesia dikumpulkan, kemudian dibagi, dialokasikan kepada beberapa kementerian. Ada Kemenperin, Kementan, Kemendikbud, dan juga Kemenak. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan memberikan alur pembayaran bantuan pemerintah mahasiswa PPG. Yang pertama untuk Kemenak ya, tadi ada yang bertanya. Kalau Kemenak bagaimana? Apakah ada IPKS? Tenang. Untuk Kemenak itu sudah memfokuskan kepada Bapak Ibu PPG guru madrasah untuk mapel umum fokus dalam belajar. Jadi silahkan saja nanti Bapak Ibu
khusus belajar. Apa itu ya? Masuk ke LMS, kemudian masuk ke pembelajaran secara sinkronus, asinkronus, ada LK dikerjakan, kalau sudah waktunya mengumpulkan ya dikumpulkan seperti informasi dari Bu Ika tadi. Nah, kemudian karena saya kemarin bertugas sebagai narahubung dari Kemenak, pada hari ini Bapak Ibu yang dari Kemenak informasinya sudah saya teruskan ke admin kelas atau helpdesk. Jadi sudah terbagi ke kelas-kelas kecil. Kalau kemarin 300 peserta masih saya dampingi dan Pak Darmawan dampingi, sekarang sudah dipecah menjadi kelas-kelas kecil. Helpdesk-nya sudah ada di sana. Jadi sudah ada 4 helpdesk yang bertugas, nanti silahkan dihubungi. Saya sebutkan saja untuk kelas IPA 1 ada Bu Indah, kelas IPA 2 ada Bu Daratu, kemudian IPS 1 ada Pak Diki, dan IPS 2 ada Pak Devan. Jadi tadi sudah saya berikan nomor HP Bapak Ibu, nanti sudah rencananya akan di-invite ke dalam grup WA masing-masing kelas oleh helpdesk-nya. Nah, tugas saya di Kemenak insya Allah sudah berakhir mendampingi 300 Bapak Ibu untuk administrasi dan berkas. Nanti untuk pembelajarannya akan didampingi oleh helpdesk masing-masing. Itu untuk Kemenak. Yang kedua, bagaimana dengan PPG dari Kementan. Nah, PPG dari Kementan yang pertama, kami yang pertama akan memberikan permohonan pembayaran biaya belajar PPG 2022 atau bersurat ke Kementan. Nantinya Kementan akan memberikan informasi terkait dengan nomor VA atau nomor virtual akun atau nomor rekening dari Universitas Negeri Malang. Tiap-tiap peserta itu memiliki atau akan kami cetakkan nomor virtual akun yang berbeda-beda, sehingga satu peserta hanya bisa membayar satu kali. Misalkan ada peserta yang lain tidak memiliki nomor VA atau tidak tahu, maka tidak bisa membayarkan atau titip dibayarkan ke temannya. Gitu. Nantinya dari dana yang dikirim oleh mahasiswa itu akan masuk ke rekening PPG Universitas Negeri Malang. Begitu juga untuk peserta dari Kemenperin. Juga sama, kami juga akan melakukan pembayaran karena informasi yang kami peroleh, peserta dari Kementan dan dari Kemenperin harus membayar kepada LPTK atau Universitas Negeri Malang secara mandiri. Nanti kami akan buatkan VA-nya dan permohonan pembayaran biaya belajar. Nah, dananya dari mana? Dananya ya di informasinya akan disalurkan dari Kemenperin dan juga Kementan. Nah, ini yang banyak ini. Dari Kemendikbud, dari 1.705 peserta Kemendikbud, itu totalnya dari 1.705, Kemenperin ada 7, Kementan ada 6, berarti ada 1.690-an. Nah, dari 1.690-an tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dedi terkait dengan pengisian EPKS. Jadi paparan saya sedikit lebih mudah karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. 1.690-an mahasiswa yang berasal atau guru yang berasal dari Kemendikbud, baik itu yang berasal dari ya istilahnya dari Kemendikbud, itu nantinya harus mengisi administrasi EPKS Bapak Ibu. Jadi EPKS kapan bisa diakses? Besok sampai dengan tanggal 31. Silahkan mengisi administrasi EPKS selengkap mungkin yang diminta oleh aplikasi. Panduannya ada kapan? Besok tanggal 19 Juli. Pengisiannya sampai 31 Juli. Kami akan memantau dan juga memonitoring selama tanggal 9 sampai akhir 31 Juli atau tepatnya tanggal 1 Agustus kami akan menarik data. Apabila ada Bapak Ibu yang PKS-nya belum selesai atau tidak berhasil, maka mohon maaf informasinya adalah pelaksanaan PPG-nya akan ditunda. Seperti itu. Nah, mohon sudah diberi waktu kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu untuk mengisi EPKS, silahkan di
manfaatkan dengan baik karena ini program pertama kali yang diluncurkan oleh Kemendikbud yang fungsinya adalah untuk mempercepat pemrosesan data. Nantinya ketika nama Bapak Ibu semua yang sudah mengisi EPKS itu akan diperoleh UM dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud akan mengirimkan nama-nama siapa saja yang sudah menyelesaikan EPKS, itu yang nantinya dapat melanjutkan BPG dan biaya belajarnya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi EPKS saja, setelah itu silahkan fokus pada perkuliahan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi memikirkan dana. Khusus Kemendikbud istilah EPKS. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, apakah pembayaran EPKS itu bagaimana? Nanti ada panduannya Ibu Bapak. Pembayaran EPKS itu sepengetahuan kami itu nanti bisa itu dibayarkan melalui ShopeePay, bisa. Karena Kemendikbud melakukan kerjasama dengan ShopeePay, OVO, bagi pemilik Bank Syariah Indonesia silahkan menggunakan BSI, bagi pemegang Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara ada BRI, Mandiri, BNI, dan BTN nanti menggunakan virtual akun. Nah, kalau Bapak Ibu punya ShopeePay untuk top up itu kan ada nomor khususnya. Nah, nomor khusus itu namanya virtual akun. Jadi antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lain, nomor virtual akunnya pasti berbeda karena itu nomor unik. Nah, contohnya kalau ShopeePay biasanya diawali dengan angka berapa? 8099 kemudian nomor HP-nya. Nah, itu adalah nomor virtual akun. Nanti untuk BNI akan mengenerate sendiri atau menghasilkan nomor akun sendiri, nomor VE sendiri, begitu juga BRI, Mandiri, dan BTN. Misalkan tadi untuk dari Kemendikbud misalkan, ada satu peserta, misalkan Pak Darmawan. Pak Darmawan mau membayar, mau menggunakan mana? BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau ShopeePay, OVO, dan BSI, semuanya punya virtual akun sendiri-sendiri dan beda. Nah, monggo silahkan atau silahkan nanti Bapak Ibu membayarnya, misalkan mau pilih ke BRI karena yang paling dekat dan sampai ke pelosok, silahkan bisa menggunakan nomor virtual banking dari BRI. Tapi nomor virtual banking dari suatu bank atau suatu metode pembayaran tidak bisa digunakan untuk pembayaran di metode yang lain. Misalkan virtual akun BRI Bapak atau Ibu memberikan ke BNI pasti akan ditolak karena itu akan diberikan langsung oleh karena akan ditolak langsung oleh sistem karena kodenya berbeda. Nah, bagaimana dengan bank daerah? Informasinya adalah karena bank daerah itu sistem clearingnya dan sistem untuk transfer dananya itu antar dengan Bank Himbara dan juga Bank BSI atau bank-bank nasional itu ada delay waktunya, maka untuk bank daerah sementara ini tidak bisa digunakan sampai hari ini ya informasinya. Apa solusinya? Ya silahkan menggunakan Bank Himbara atau Bank Syariah Indonesia, atau kalau misalkan Bapak Ibu punya OVO atau ShopeePay silahkan dimaksimalkan. Karena itu kan sudah langsung bayarnya di rumah sendiri pakai HP-nya sendiri atau HP-nya keluarga. Jadi pembayarannya bisa menggunakan metode ini. Nah, itu tadi terkait dengan keuangan. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal belajar saja, khusus yang Kemendikbud, nanti kami minta tolong untuk ini, untuk mengisi EPKS selengkapnya, sesuai dengan panduan yang ada. Panduannya bisa diakses di SIM PKB. Besok insya Allah keluar. Untuk Kementan dan Kemenperin, silakan nanti ditunggu surat yang kami layangkan kepada kementerian untuk Bapak Ibu membayarkan biaya belajar. Nah, itu tadi terkait dengan keuangan. Sekarang administrasi. Jadi kami sudah memiliki data dari semua Bapak Ibu peserta, data awal. Sebanyak 1.705 mahasiswa yang ada di PPG Kemendikbud dan 140 peserta yang ada di Kemenak Angkatan 1. Jadi saya di sini meminta tolong nantinya untuk hal administrasi. Apa saja? Nah, satu, ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah kepepet sekali atau sudah terpaksa ingin mengundurkan diri,
Misalkan di tengah perjalanan ada hal, misalkan keluarga atau jaringan atau apa, karena tadi pagi Pak Makbul sudah bilang, untuk kegiatan PPG dalam jabatan, keseluruhan kegiatan itu dilakukan secara daring. Maka carilah atau Bapak Ibu persiapkan koneksinya. Nah, kalau tadi pagi teman-teman dari Kemenak memberikan gambar panci yang ada bentuknya seperti parabola. Nah, jadi dipersiapkan aja. Nah, kalau misalkan saya ingin mengundurkan diri dari PPG, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti silakan Bapak Ibu membuat surat pernyataan pengunduran diri. Nanti formnya atau formatnya nanti akan saya share baik itu di grup Kemenak maupun di Telegramnya Kemendikbud. Nanti silahkan digunakan. Jadi form pengunduran diri ini sifatnya wajib dan digunakan pada saat kepepet atau terpaksa harus mundur dari pelaksanaan PPG. Yang mengetahui harus kepala sekolah atau kepala yayasan. Loh, kenapa? Karena kemarin di awal Bapak Ibu waktu pendaftaran itu sudah diizinkan mengikuti PPG oleh kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala yayasan. Berarti kalau mengundurkan diri juga harus diketahui oleh kepala sekolah atau kepala yayasan atau kepala madrasah. Seperti itu. Silakan nanti ditulis alasannya apa. Silakan ditulis selengkap mungkin. Alasannya apa? Lengkap, singkat, padat. Jadi jangan membuat cerita bersambung gitu ya. Karena di sini disediakan sedikit saja. Tapi harus jelas, lengkap, dan padat. Dan informatif. Nanti di sini formatnya Bapak Ibu ikut mana? PPG dalam jabatan Kemendikbud atau Kemenak. Nah, kalau misalkan Kemenak berarti ya tulisan Kemendikbud boleh dicoret atau boleh dihilangkan. Nah, seperti itu. Nanti silahkan dipilih salah satu. Kalau misalkan Kemendikbud ya tulisan guru madrasah Kemenaknya dihilangkan. Jadi nanti akan saya kirimkan surat pengunduran diri. Nah, kalau sudah diisi, kemudian mungkin ada yang di print atau soft file, misalkan PDF. Kami sih lebih prefer Bapak Ibu mencetaknya dalam bentuk PDF. Tapi karena butuh tanda tangan, berarti harus di-scan ya Bapak Ibu. Tanda tangannya harus basah dan bukan tanda tangan yang ada di komputer atau yang ada di laptop. Jadi silakan nanti dimintakan tanda tangan sama stempel sekolahnya juga. Berarti ini dicetak, ditandatangani, di stempel sekolah sama tanda tangan Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu di-scan. Bentuknya, formatnya boleh gambar atau JPEG atau PDF. Nah, itu yang kami butuhkan. Dan dikirim ke helpdesk atau admin kelas. Nah, kalau yang Kemenak silahkan dikirim ke helpdesk-nya masing-masing. Tadi ada 4 yang sudah saya kirimkan. Silakan Bapak Ibu kirimnya jangan ke 4-4-nya, cukup salah satu yang ada di atau yang menangani di kelas Bapak Ibu. Jadi formatnya boleh PDF, boleh JPEG, boleh PNG. Yang Kemendikbud bagaimana? Ya, yang Kemendikbud silahkan nanti mengirimkannya ke helpdesk atau admin kelasnya PPG Kemendikbud masing-masing. Nah, misalkan Bapak Ibu ada di akuntansi ya, jadi silakan dikirimkan ke helpdesk-nya akuntansi. Itu. Nah, terus kemudian yang banyak ini kan rombelnya PGSD. PGSD di UM itu ada 15. Kemudian Bapak Ibu ada misalkan di rombel PGSD rombel ke-9. Nah, silakan dikirimnya ke helpdesk atau admin kelas PGSD 9. Jangan ke PGSD 15, jangan ke PGSD 1. Cukup ke PGSD yang sesuai dengan kelas rombelnya. Nah, apa itu konsekuensi apabila Bapak Ibu mengundurkan diri sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang? 1, yang jelas akses ke LMS pembelajaran PPG akan dihentikan. Jadi nanti kalau sudah mengundurkan diri maka LMS-nya tidak dapat diakses. Yang kedua, tidak ada jaminan akan diajukan kembali sebagai mahasiswa PPG pada periode selanjutnya atau tahun depan. Ini misalkan tahun 2022 mundur, kemudian apakah 2023 dipanggil? Belum tentu, karena kuota yang daftar, nah kan jadi sama kayak haji ya Bapak Ibu, ibadah haji atau ibadah-ibadah lainnya yang ada kuotanya, itu yang di belakang Bapak Ibu itu banyak yang mengantri. Nah jadi belum tentu dipanggil tahun. Kapan dipanggilnya? Ya ditunggu panggilannya dari Kemendikbud atau Kemenperin atau Kementan ataupun juga Kemenak. Nah, yang ketiga,
Kalau mengundurkan diri apakah perlu mengembalikan dana belajar? Tidak perlu. Jadi karena yang membayar anak ini biaya belajarnya itu antar lembaga, maka yang membayarkan lembaga atau kementerian kepada UM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengembalikan dana belajar. Khusus yang Kemendikbud silahkan harus melengkapi form EPKS. Tuh, ini konsekuensinya kalau mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri apakah dapat sertifikat pendidik? Ya tidak, karena belum PPG-nya belum sampai selesai, yang jelas sertifikatnya juga belum selesai juga. Baik, nah ini khusus ya Bapak Ibu, khusus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbud, Kementan, Kemenperin, silahkan mengisi informasi di tautan atau link ini. Jadi ini kami minta data informasi lengkap peserta PPG Kemendikbud, Kementan, dan Kemenperin. Fungsinya apa? Nanti fungsinya. Ini nanti Bapak Ibu silahkan catat atau silahkan share screen. Jadi khusus ya, khusus Kemendikbud, Kementan, Kemenperin. Kemenak tidak perlu mengisi karena ini nanti tanggung jawabnya terkait dengan administrasi. Ini silahkan di share screen atau silahkan di foto atau nanti file ini akan saya share. Nah, ini silahkan mengisi informasi awal terkait dengan peserta. Yang kedua, nanti ketika Bapak Ibu akan melaksanakan PPL, khusus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbud, Kementan, dan Kemenperin, silahkan mengisi informasi tempat PPL atau lokasi PPL. Nanti linknya menyusul ya, melalui Bapak Ibu Helpdesk. Jadi nanti teman-teman dari administrasi dan keuangan akan mengirimkan tautan atau link ke Bapak Ibu Helpdesk, nanti Bapak Ibu Helpdesk akan membagikannya di WA grup kelas. Nah, tadi kan banyak yang bertanya, Pak, saya ini ngajar di SD, tapi saya bahasa Inggris, PPL-nya di mana? Ya silahkan mencari SMP, SMA, atau SMK. Nah, seperti itu. Misalkan, Pak, saya ini background-nya S1-nya dari bisnis pemasaran, tapi sekarang saya mengajar di SLB, ya berarti nanti PPL-nya pindah ke SMK, seperti itu. Nah, kayak tadi yang peserta dari Rote, Pak, di tempat saya enggak ada agribisnis ternak, adanya di Kupang, ya berarti pindah ke Kupang lah. Informasi pindahnya ini itu mohon nanti diisi informasi tempat PPL. Bagaimana yang PPL di sekolahnya sendiri, ya tetap mengisi. Nah, jadi baik yang PPL di sekolahnya sendiri maupun PPL di sekolah lain yang sudah izin, nah itu silahkan nanti tetap mengisi. Jadi Bapak Ibu yang PPL-nya harus pindah dari bukan di sekolahnya sendiri, silakan mulai berpikir, mulai merenung, saya nantinya akan PPL di mana. Nah, kalau sudah dapat kira-kira saya mau ada di SMP yang ada di provinsi atau kota atau kabupaten, maka lakukanlah terlebih dahulu izin, kemudian izin surat mengisi atau membuat surat izin seperti itu. Nanti kalau sudah data PPL-nya, tempat PPL-nya silahkan diisi di tautan ini. Nanti ya tautannya menyusul. Kami akan berikan mendekati pelaksanaan PPL atau paling cepat pada saat hari-hari akhir di modul pengembangan perangkat. Nah, apa sih fungsinya Bapak Ibu mengisi? Jadi kalau 1705 Bapak Ibu peserta dari PPG Kemendikbud yang isinya ada Kemendikbud, Kementan, Kemenperin, kami itu harus mempertanggungjawabkan keuangan, kami itu juga harus mempertanggungjawabkan administrasi. Maka kami nantinya harus mempertanggungjawabkan data-data tersebut kepada Kemendikbud. Fungsinya itu. Kalau kami data 1705, maka dalam satu hari itu tidak bakal selesai. Maka kami minta tolong untuk Bapak Ibu mengisi secara online. Kalau mengisi secara online kan bisa bersamaan tuh. Jadi bisa hampir di waktu yang bersamaan, data juga masuk ke kami secara lengkap dan kami mendapatkan informasi yang yang valid. Nah, kalau misalkan Pak, saya kalau misalkan di awal salah mengisi, ada data yang salah, bagaimana? Ya isi ulang lagi aja formnya. Kami akan mengambil data, misalkan Pak Darmawan mengisi
jam 14, kemudian jam 14.30 Pak Darmawan mengisi lagi. Maka kami akan mengambil data yang paling akhir 14.30 dengan asumsi bahwa data yang jam 14.00 itu mengalami atau ada kesalahan penginputan data. Jadi kami mengambil data yang paling terakhir. Tapi kami mohon untuk mengisi datanya secara benar. Cukup sekali ngisi datanya benar, kami terima. Gitu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya BPG Kemendikbud maupun Kemenak, kalau ingin memperoleh informasi BPG Universitas Negeri Malang, nanti silakan mengakses saja di bpgkemendikbud.go.id/lptk ini, di UM ada ini. Alamatnya apa di sini ada. Karena informasi-informasi penting yang kalau sebelum pelaksanaan sih kami sampaikan melalui ini, laman ini. Ada laman BPG, kalau dari mungkin Bapak Ibu Kemendikbud juga mendapatkan Facebook, kemudian alamat Facebook UM, alamat Facebook BPG UM, kemudian ada alamat Instagram dari Pak Darmawan, itu yang valid. Kalau saya membagikan kemarin kepada 140 peserta dari Kemenak. Jadi bisa diakses di sini. Alamatnya adalah bpg.um.ac.id. Nah, ini kami mengambil data tahun 2020 bahwasanya baik Bapak Ibu pendidikan profesi yang ada di Kemendikbud maupun yang ada di Kemenak, mohon berhati-hati terhadap penipuan BPG ya Bapak Ibu. Apalagi yang mengatasnamakan atau memberikan janji-janji manis, janji-janji palsu gitu kan untuk meluluskan, bahwasanya tidak ada yang bisa meluluskan kecuali kemampuan Bapak Ibu sendiri. Kalau mau bukti, monggo silahkan Bapak Ibu mencari peserta BPG yang sudah lulus, yang mungkin ada di dalam sekolahnya Bapak Ibu atau yang ada di kabupaten atau kota. Coba ditanyakan, bisa nggak sih lulus BPG dari dengan mengandalkan tipu-tipu janji-janji manis itu? Tidak bisa. Nah, ya, jadi itu ya, apalagi Bapak Ibu tadi pagi sudah mendengar suara dan khas dari Pak Makbul, itu biasanya ada nomor-nomor yang mengatasnamakan saya Korprodi BPG dari Universitas Negeri Malang atas nama Pak Makbul. Nah, coba aja didengarkan. Atau kalau ini nanti Bapak Ibu ada rekamannya, silahkan didengarkan bagaimana suaranya Pak Makbul, bagaimana logat berbicaranya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan telepon, mengatasnamakan Pak Makbul atau mengatasnamakan siapapun yang ada di Universitas Negeri Malang untuk memberikan kelulusan PPG, mohon untuk tidak ditanggapi. Terima kasih Bu Bapak semua, ini dari saya. Saya akhiri untuk presentasinya. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Ingat, saya butuh administrasi kalau memang Bapak Ibu nanti mengundurkan diri. Harapannya 2005 atau 2005 peserta itu tidak ada yang mengundurkan diri, semuanya mengikuti dari kegiatan awal orientasi hari ini sampai dengan nanti perjalanan PPG, sampai dengan uji kinerja, sampai dengan uji pengetahuan dan lulus, serta mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih, selamat sore. Apabila ada pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, ini ada tambahan dari Pak Darmawan, silahkan. Terima kasih. Tadi Pak Iqbal berbicara mengenai janji-janji. Nah, saya mau cerita ini beneran. Jadi tahun lalu kami dapat kabar dari GTK Jakarta. Ini ada sertifikat kok nggak dikenal. Terus kami minta sertifikat itu dikirim ke kami. Dan ternyata benar. Jadi bahwa ada pihak yang menjual sertifikat pendidik yang setelah kami cek nomornya salah, datanya salah, dan semuanya salah, jadinya palsu. Jadi jangan percaya kepada orang-orang yang menjual jasa membuat sertifikat pendidik. Pasti akan ketahuan, karena zaman sekarang
koneksi gampang sekali. Jadi kami punya kontak ke Dinas Pendidikan, kami punya kontak ke GTK Pusat. Jadi gampang sekali untuk mengecek keberadaan, apalagi sistemnya kan sudah terpusat, sehingga setiap data pasti akan terbaca dari mana-mana. Itu harapan kami, jadi terutama mereka menyasar yang tidak lulus atau yang belum dapat kuota, sering sekali gitu. Ya, demikian ada yang atau yang UP-nya belum lulus. Itu saja mungkin dari saya, tambahan mendengar ada janji palsu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, inilah Pak Darmawan. Kalau dari Bapak Ibu Kemenak ada yang menyebutnya Pak Mawar. Baik, saya stop share terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, saya buka 3 terlebih dahulu. Oke, kok tiba-tiba hilang. Oke, 2. Sukmawati, Sundari Siregar, Fridolinus, dan Adis Randi dari IPA. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Saya ingin bertanya terkait dengan untuk registrasi di halaman BIT. Itu tadi saya mencoba untuk membuka situsnya. Ternyata harus menggunakan akun. Apakah ada tutorial untuk pengisiannya? Saya lihat di situ pakai NIM dan password. Dan kapan tenggang waktunya itu? Apakah ada waktu yang ditentukan untuk pengisiannya? Terima kasih Bapak Ibu. Pengisian yang mana Ibu? Pengisian yang mana? Pengisian yang ini yang situs https://bit.um.ac.id/peserta kat12022. Oke. Bapak Ibu untuk mengisi itu kami minta tolong mungkin dalam 3 hari ke depan ya. Selain nanti Bapak Ibu yang dari Kemendikbud akan mengisi EPKS juga tolong isi itu. Caranya adalah login dulu ke emailnya masing-masing. Jadi silahkan login ke Gmail. Ya, loginnya ke Gmail. Boleh yang gmail.com, boleh yang kalau punya akun belajar ID boleh. Dan itu bisa digunakan. Apalagi ya yang bisa digunakan itu mungkin, atau yang punya email dari sekolah atau yang menggunakan @sch.id itu bisa juga digunakan. Jadi untuk mengisi itu harus login terlebih dahulu karena kami mencatat setiap informasi elektronik terutama alamat email. Jadi kalau ada hal-hal yang kami butuhkan secara mendesak, kami bisa menghubungi secara email maupun secara nomor HP itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sukmawati. Lanjut ke Fridolinus Dalebi. Halo, silahkan. Fridolinus Dalebi. Halo. Oke, baik, kalau tidak ada, pindah dulu ke Adis Randi dari kelas IPA, silahkan. Silahkan dibuka terlebih dahulu mikrofonnya, Mas Adi. Adi S. Randi. Halo? Atau mungkin masih di mute, minta bantuan teman-teman? Oh ya, sudah. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrandi dari Natuna. Oh ya, wah ini pulau terdepan perbatasan. Terluar, Pak. Pasti perbatasan Malaysia, Pak. Ya, sehat. Pertanyaannya ini, Pak. Untuk pembayaran virtual tadi itu, atas nama orang lain, boleh enggak kira-kira gitu, Pak? Karena bank-bank yang itu tuh tidak ada di pulau kami gitu, Pak. Contohnya? Kebetulan kami cuman punya, kan istri punya e-banking BNI gitu. Kalau saya tidak punya, boleh enggak pakai virtual account dari istri tersebut gitu, Pak? Oh, oke. Untuk EPKS ya? Iya, Pak, untuk EPKS. Oke, untuk EPKS, misalkan
misalkan istri punya BNI, saya tidak punya, apakah bisa membayarnya menggunakan aplikasi miliknya E-banking istri istri? itu. Nah, Gitu, Pak. gitu ya. Sepengetahuan kami bisa, Bapak. Jadi nanti silakan, karena itu yang tercatatnya adalah kode virtual akun ya. Jadi misalkan Mas Adis, Pak Adis nanti mendapatkan kode virtual akun 999 berapa 0001. Nah, yang bayar adalah istri gitu kan. Nah, maka ketika sudah dibayar itu sudah sukses, sudah terbayarkan, maka di aplikasi SIM, di aplikasi IPKS akan terkoneksi bahwa nomor 9990001 itu sudah membayar dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi yang dilihat ada kode virtual akun. Jadi tidak dilihat berasal dari berasal dari rekening mana, apakah rekeningnya peserta sendiri atau rekeningnya orang lain. Begitu. Tapi harapan kami adalah sebisa mungkin Bapak Ibu membayar menggunakan rekeningnya sendiri. Gitu. Jadi ketika ditelusur, misalkan nanti dari pihak bank, misalkan sudah membayar sukses, tapi kok tidak berjalan ke langkah selanjutnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa cross check lagi dengan bank bahwa ini loh nomor VE-nya, kemudian ini sumber dananya, itu bisa ditelusur. Gitu, Mas Adis ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Nurul Komariah. Minta bantuan pada teman-teman atau di unmute dulu Bu mikrofonnya, speakernya biar bisa digunakan di aplikasi Zoom-nya. Mic-nya dibuka dulu. Masih tertutup. Bu Nurul masih tertutup. Oh iya, silahkan Bu Nurul. Pak. Bisa masuk Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Iya, halo Ibu. Pak, bisa masuk? Bisa. Masuk kemana Bu? Kalau ke ruangan kami nggak bisa Bu. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya adalah Ibu Nurul dari Bangkalan, Madura. Mau tanya iya. Bapak. Oh iya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kita pakai EPKS-nya itu kita kan pakai bank daerah Bapak. Biasanya Bank Jatim ya semuanya karena ini adalah daerah. Terus seperti pertanyaan Bapak tadi itu bagaimana kalau kita pakai nomor rekening dari orang lain. Jadi seperti suami istilahnya seperti itu Bapak. Terus ini lagi untuk biaya PPG ini kan maksudnya murni 100% itu pemerintah ya Bapak ya yang membiayai. Ini tujuannya dari EPKS itu apa ya Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kembali maksud dan tujuannya. Ya, baik. Ya, baik. Sudah Bu, ada lagi dari BPKN ini ya? Iya, mungkin untuk Ibu Herlina tadi, itu untuk pengumpulan LK haruskah berupa file PDF? Jadi kalau misalkan hanya berupa file itu bisa enggak ya Ibu? Apakah harus PDF atau JPEG atau sesuai dengan ukuran? Mungkin seperti itu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Ini jadi merembet kok ke materi sebelumnya ini tadi. Nanti silahkan Bu, kalau materi-materinya itu nanti silahkan dicek aja di LMS ya. Mau ngirimnya mau menggunakan PDF atau menggunakan Word, menggunakan Excel, PowerPoint, itu silahkan nanti datanya dicek di LMS. Nanti sudah ada semua kok Bu. Jadi Ibu nggak usah bingung. Mungkin di awal-awal Bapak Ibu ini selama 3 hari, 4 hari ke depan, mungkin masih bingung ya. Ini LMS ini gimana caranya? Ya namanya juga masih awal ya, sama kayak Bapak Ibu dulu waktu kecil masih belajar bagaimana cara merangkak, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara merambat, terus bagaimana cara berjalan dan berlari. Sekarang tahapannya masih merangkak.
Ini nanti silakan dipelajari dulu 3-4 hari. Kalau sudah terbiasa karena ini kegiatannya hampir sama, jadi tiap harinya Bapak Ibu tiap hari buka LMS, tiap hari buka aktivitas-aktivitas yang ada di LMS. Nanti lama-lama akan terbiasa kok. Mungkin awal-awal Ibu Bapak akan pelan, nanti lama-lama bisa lari kenceng. Ya, udah kayak yang kenceng-kenceng gitu ya. Terus bank daerah, Bu, untuk pembayaran IPKS jangan pakai bank daerah, Bu. Susah. Gitu ya, Bu Nurul ya. Nanti membayarnya itu tadi pakai bank negara, bank himpunan bank negara, kemudian pakainya bisa pakai bank syariah Indonesia. Kalau yang Bapak Ibu yang lebih prefer ke syariah, bisa menggunakan OVO ataupun Shopee Pay. Ini di grup ya, mohon maaf, di fitur chat ini sebentar. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat jam 3 lebih 13. Nah ini Pak Dedi itu memberikan panduan IPKS, silahkan disimpan. Nah ada linknya Bu, ada YouTube-nya. Nah, di YouTube-nya itu silahkan diklik nanti ya, mohon silahkan diakses. Wah ini yang dari Boyolali udah ngeluarkan dompet ini. Udah siap-siap mau membayar IPKS sepertinya. Tapi membayar IPKS nggak bisa tunai ya, semuanya pakai bank. Jadi kalau pakai uang fisik tidak diterima. Begitu. Terus seluruh pembayaran biaya belajarnya murni dari pemerintah, Bu. Jadi Ibu nggak usah bayar, kecuali Ibu mengulang UP sama UKIN, bayar sendiri. Kalau nggak mengulang, kalau nanti ikut pertama kali setelah kegiatan, habis itu ujian kinerja, uji pengetahuan, lulus semua, Ibu udah nggak bayar apa-apa, nanti tinggal sertif. Tapi kalau harus mengulang, bayar. Misalkan ngulang ujian pengetahuan sekali nggak lulus, bayar lagi nanti. Ikut yang kedua, bayar lagi. Ikut yang ketiga kedua nggak lulus, ikut ketiga tetap bayar lagi. Jadi hanya difasilitasi oleh pemerintah yang pertama atau yang perdana. Oke, gitu ya Bu Nurul ya. Semoga informasinya sampai ke Bangkalan dengan jelas dan tepat. Baik, Bu Ingrid bagaimana? Masih dilanjutkan atau seperti apa? Kalau masih dilanjutkan, ini masih ada pertanyaan? Monggo Bapak, waktunya sampai pukul 16. Oh, sampai 16. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ingrid. Bu Lisa atau Loisa Italilopatola. Ini ibu atau bapak ini? Silahkan. Luisa. Halo Luisa. Oh, enggak jadi. Ya, baik Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau pertanyaan lagi. Sebentar. Pada saat pelaporan diri ke universitas, saya mengalami kesalahan pada biodata. Dan saya melaporkan ke helpdesk tapi tidak ada tanggapan. Silahkan menghubungi helpdesk administrasi atau registrasi yang sudah ada nomornya di panduan yang sudah diberikan Pak Darmawan. Hanya pada saat jam aktif kerja, jangan jam 12 malam telepon ya. Oke, semua orang butuh istirahat. Berapa banyak sertifikat atau diklat webinar ini tadi Pak Darmawan langsung. Kemudian Rizal Fianti izin bertanya untuk pembayaran IPKS tadi dengan QRIS dari M-Banking bank apa saja bisa atau harus dari bank yang ditentukan sama dengan virtual akun. Informasinya ya tadi ya Himbara, terus kemudian Bank Syariah Indonesia, OVO, Shopee Pay. Informasinya seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu buka saja YouTube link yang diberikan oleh Pak Dedi. Pembayaran IPKS pakai Shopee bisakah bukan atas nama sendiri? Usahakan pakai nama sendiri. Kalau tidak bisa dan terpaksa menggunakan akun yang lain ya dipersilahkan. Tapi usahakan menggunakan akun sendiri, kan mudah sekarang. Bapak Ibu tinggal download, tinggal unduh aplikasi Shopee, kemudian masukkan isi data diri semua. Nanti kan juga bisa bayar pakai Shopee Pay-nya sendiri. Jadi sekarang zamannya insya Allah tidak serumit dulu. Jadi kalau yang punya akun aplikasi perbankan di HP-nya ya tidak usah ke bank gitu loh. Nah gitu. Terus kemudian gini,
bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa, Pak, kalau saya pakai aplikasi perbankan saya takut, Pak, nanti data saya bobol, takut dana saya nanti berkurang atau apa. Nah, jadi silahkan aja. Nanti kalau ada EPKS, misalkan saya lebih percaya datang ke teller bank, ya sudah, catat nomor VA-nya atau virtual akunnya, misalkan tadi Bu Sukmawati Sundari, misalkan dapat nomor virtual akun dari Bank BRI, Bank BNI, Shopee Pay, OVO, dan sebagainya. Nah, misalkan saya mau ke BNI, ya catatlah nomor virtual akun tersebut, kemudian datang ke bank, ngomong ke teller atau berbicara dengan teller, Pak, saya, Bapak atau Ibu teller, saya akan membayar dengan nomor ini, nomor virtual akun ini, nanti akan dilayani. Jadi begitu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih prefer datang ke bank. Jadi misalkan dapat ada bank BNI dekat rumah, ya nomor virtualnya BNI yang dicatat, jangan nomor virtual yang lain. Oke. Oke, mau tanya masalah tempat PPL. Kalau saya ijazah pendidikan biologi ikut IPA, sekarang ngajarnya IPA di SMP. Jadi PPL bisa di sekolah asal atau ngajar atau atau ngajar biologi, Pak. Silakan nanti ditanyakan ke helpdesk atau nanti bisa ditanyakan ke Pak Makbul. Ini kan sesinya tadi pagi nih, bukan sesi keuangan. Nah ini, apakah kami bisa membayar EPKS langsung ke bank yang ditunjuk tanpa memiliki buku rekening? Bisa. Jawabannya bisa. Cukup dicatat nomor virtual akunnya. Nah, gitu. Mau tanya email yang digunakan apakah masih bisa menggunakan Yahoo Mail? Wah, kalau Yahoo Mail kami sarankan untuk membuat akun baru di Gmail aja. Mohon izin bertanya, saya Laila Rahma dari NTB, mau menanyakan masalah izin sekolah biar bisa fokus mengikuti PPG. Terus apa alasan yang tepat disampaikan ke kepala sekolah biar bisa diizinkan? Kebetulan tadi sudah saya coba izin untuk fokus mengikuti PPG, tapi kepala sekolah jawabnya bisa sambilan di sekolah. Sambilan ini kayak pekerjaan sambilan jadinya ya. Jadi gini, Bu Bapak, kalau yang masalah kendala dengan kepala sekolah, baik itu Kemendikbud maupun Kemenak, itu silahkan dikondisikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kepala sekolah, saya kan ikut PPG. Salah satu keuntungannya adalah nanti sertifikat pendidik. Artinya adalah semakin banyak guru yang memiliki sertifikat pendidik di sekolahnya Bapak Ibu, maka sekolah Bapak Ibu juga mutunya juga naik gitu loh, karena SDM-nya sudah banyak yang memiliki serdik dibandingkan sekolah yang tidak memiliki serdik. Sudah gitu saja. Kalau misalkan kepala sekolah atau kepala yayasan atau kepala madrasahnya masih bersikukuh ya, dibuat sambilan, dan kan pekerjaan ini tidak bisa sambilan, atau mungkin bisa nanti Bapak Ibu silakan mengatur waktunya. Yang jelas semakin Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik, maka SDM dan SDM sekolah Bapak Ibu itu akan dipandang juga lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang gurunya belum memiliki serdik. Jadi mohon itu diberikan. Kan kemarin juga sudah diberikan izin, artinya diberikan izin bahwa Bapak Ibu diizinkan mengikuti keseluruhan dan rangkaian PPG dari awal sampai akhir, jadi tidak untuk sambilan. Kan juga nanti kalau sudah dapat serdik, value editnya atau nilai tambahnya akan ke sekolah atau madrasah. Oke, kurang 10 menit ya. Saya mau bertanya, mohon izin akunnya menggunakan NIP. Ya nanti silakan dicari. Masuk bit itu maksudnya apa? Oke, nanti mungkin minta tolong Pak Dedi ya, dilihat settingnya kepada Bapak, settingnya ini untuk peserta di awal itu apakah harus mengisi NITK atau tidak ya, atau bisa digunakan untuk umum. Nanti minta tolong ya. Oke, sudah saya cek Pak Iqbal. Iya. Tadi sepertinya masih ke restrict jadi. Oh, masih ke restrict. Sekarang? Sekarang sudah bisa. Bisa dicoba lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi silakan Bapak Ibu masuk lagi ke bit UM-Masih ID yang tadi untuk mengisi informasi awal peserta, karena kami tidak mungkin mendata satu-satu. Jadi kami minta tolong, karena juga dari pihak Kemendikbud, Kementan dan Kemenperin itu meminta
tolong atau mengamanai Bapak Ibu yang di bawah Kementan dan Kemenperin ikut PPG di Kemendikbud. Dan syarat dari Kemendikbud adalah kami harus mempertanggungjawabkan administrasi peserta, termasuk biodata itu yang kami minta. Oleh karena itu untuk Bu Komala Dewi dari IPA, apabila Bu Komala Dewi berasal dari guru Kementan, Kemenperin, dan Kemendikbud silahkan mengisinya. Nah, EPKS bayarnya berapa ya tadi? Jadi kita yang bayar sendiri cuma PKS. Ya, yang bayar itu EPKS-nya Ibu Bapak. Kan Ibu Bapak sudah dibantu oleh pemerintah, diberi dana bantuan untuk biaya belajar PPG 5 juta per kepala atau per orang, baik itu Kemendikbud, Kemenak, Kemenperin, dan Kementan. Jadi ya setidaknya untuk EPKS ini tidak mahal. Daripada Bapak Ibu harus ngeprint EPKS, 1 biaya ngeprintnya, 2 nantinya beli amplop, 3 beli materai, 4 ngirimnya. Ya kalau yang dari dekat, misalkan ngirimnya ke Jakarta, kalau dari dekat misalkan daerah Bogor, daerah Tebet itu masih dekat, atau yang rumahnya dekat GBK masih dekat. Tapi yang dari Papua, nah bisa jadi nanti datanya terselip, tidak sampai Bapak Ibu ngirim lagi, maka biayanya juga cukup mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu ini adalah terobosan yang dicoba oleh Kemendikbud untuk melakukan perjanjian kerjasama antara peserta PPG dan juga Kemendikbud. Apa sih tujuannya EPKS? Yaitu tadi adanya perjanjian kerjasama antara peserta PPG dan Kemendikbud. Nanti kurang lebih isinya adalah Bapak Ibu akan mendapatkan isinya ya biaya bantuan dari kementerian sebesar berapa juta atau 5 juta per kepala untuk kegiatan PPG. Nah itu harus ditandatangani. Kalau nggak ditandatangani, Bu Bapak nggak dapat biaya atau nggak dapat bantuan biaya dari pemerintah. Eman-eman loh, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Yang dibayarkan berapa nanti dicek aja di aplikasi EPKS mulai besok. Adakah dokumen yang diunggah di EPKS silahkan diakses besok. Tidak punya m-banking, kalau nunut ke teman atau apakah bisa? Nggak usah nunut Ibu Bapak, langsung aja dicatat nomor virtual akunnya, datang ke bank, bilang ke situ untuk bayar pakai tunai gitu aja bisa. Sebentar. Masalahnya biodata mengenai nomor HP saya yang ada di Dapodik dan nomor yang lama dan tidak aktif. Nah untuk data silahkan nanti di Dapodik silahkan diupdate, terus kemudian data yang diisikan di kami juga data yang nomor HP yang bisa dihubungi. Nah kalau kami dikasih nomornya tidak aktif ya buat apa gitu loh. Oke. Milik anak nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa milik sendiri, Shopee Pay. Ya, untuk pengisian data yang ada ya sini nanti silahkan. Kami untuk pengisian itu nanti silahkan diikuti. Nomor virtual diperoleh dari mana? Dari aplikasi EPKS, silahkan dibuka besok. Wah ini makin lama ini. Mana linknya? Ada berapa ya biaya EPKS ya? Nanti silahkan dilihat di aplikasi. Wah makin lama makin panjang. Oke, saya buka ini kesempatan terakhir 5 menit untuk Pak Krisnanto Setiawan, Pak Eko Purwanto, dan Ibu Nur Masari dari PGSD. Silahkan Pak Krisnanto terlebih dahulu. Tes. Iya. Silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal Firdaus yang terhormat, tadi saya tidak mendengar atau kelewatan informasi kalau bank daerah itu tidak boleh ya Pak? Iya, betul. Waduh, saya tadi waktu isi Bitlink itu pakai Bank Jatim Pak. Oh iya, kalau yang ngisi informasi yang di Bit UMAC ID tidak apa-apa Pak, tapi kalau yang untuk mengisi EPKS mohon untuk tidak menggunakan bank daerah, gitu ya. Oh gitu. Ya. Oke.
Terima kasih Pak Iqbal Firdaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu Kemendikbud, Kementan dan Kemenperin, di data yang kami kirimkan di Bit.UM ID itu yang untuk mengisi biodata dari Kemendikbud itu ada nomor rekening. Boleh nggak diisi dengan bank daerah? Boleh. Tapi kalau membayar EPKS jangan. Dan kami tidak menyarankan untuk menggunakan bank daerah, gunakan bank nasional. Oke, terima kasih. Semoga memberikan informasi yang dibutuhkan. Baik, silakan Pak Eko Purwanto. Ya, silakan speakernya di depan dulu dong, Pak. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Oke. Untuk pembayaran EPKS bis yang bank yang dituju misalkan seperti Bank Mandiri begitu, BNI begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Milik Bank Negara. Oh. Andaikan saya membayar di Bank Mandiri tapi tidak memakai rekening saya misalkan, apakah bisa Pak ya? Bisa, sangat bisa Pak. Silahkan nanti dicatat nomor kode unik virtual akunnya untuk Bank Mandiri, dibawa ke kantor Bank Mandiri, Bapak nyiapkan uang fisik, Bapak datang ke teller, Pak, Bu, teller saya mau membayar dengan kode ini. Nanti akan muncul data Bapak. Oh iya, terima kasih. Kalau misalkan di Bank Mandirinya itu memakai M-Banking Mandiri bisa Pak? Bisa, sangat bisa. Justru bisa, ya. Aplikasi mobile banking atau internet banking itu sangat membantu sekali pada Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus ke bank. Tapi kalau yang merasa, saya kalau pakai M-Banking masih acak adut ya, atau masih gelabakan, ya mendingan ke bank saja untuk lebih aman daripada dananya Bapak Ibu berkurang tanpa ada manfaat yang berarti. Begitu, ya. Pak Eko. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya. Silakan Bu Nurmasari. Dari tadi senyum-senyum sendiri loh. Jadi. Ya Pak, baik. Pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Kris Pak. Jadi sudah terjawab tadi di situ. Terima kasih banyak. Cukup itu aja Pak. Ya baik, Bu Nurmasari, terima kasih kalau begitu. Jadi untuk yang mengisi BIT UMACID yang saya tampilkan tadi khusus untuk mahasiswa Kemendikbud, Kementan dan Kemenperin. Di situ diminta untuk memberikan informasi terkait nomor rekening pribadi. Jangan nomor rekening anaknya, jangan nomor rekening istrinya, jadi nomornya sendiri. Begitu, karena permintaan dari Kementerian Kemendikbud. Oke, jadi misalkan saya punya Pak BRI, saya enggak ya, tapi punya suami, ya jangan. Gitu. Oke, jadi kami menjamin data Bapak Ibu aman, tidak akan bocor, tidak akan disalahgunakan, hanya digunakan untuk kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 1 maupun kategori 1 2022. Oke, terima kasih Bu Nurmasari. Nah, ini bagaimana Bu Ingrid ini? Semakin banyak yang resen ini Bu Ingrid. Apa dicukupkan ya Pak? Barangkali nanti ada pertanyaan bisa bertanya secara personal di WA group begitu Kak? Oh boleh. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang masih resen ini tadi, yang belum ada waktu, nanti bisa dilanjutkan di grup Telegram untuk yang Bapak Ibu Kemenak. Bapak Ibu Kemendikbud, PPG Kemendikbud yang di Kemenak di WA Group, dan nanti akan dijawab oleh saya kalau ada kaitannya dengan administrasi dan keuangan. Itu mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu, selamat mengikuti kegiatan PPG, dan mohon dengan sangat hormat, dengan kerendahan hati Bapak Ibu nanti kalau misalkan terpaksa sekali untuk mengundurkan diri, mohon untuk memberitahukan kepada helpdesk, mohon untuk mengisi surat pernyataan pengunduran diri. Karena banyak pengalaman dari tahun-tahun yang lalu bahwa tiba-tiba menghilang, tidak bisa dihubungi, tiba-tiba menghilang, nomor HP-nya tidak aktif, tiba-tiba menghilang, seperti itu kami cari jika tidak ketemu. Istilahnya kita semua bekerja sama, kami memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu peserta, dan kami harap Ibu Bapak peserta, guru-guru, apalagi ini sudah guru-guru ya dalam jabatan, itu juga memberikan yang terbaik kepada kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan pada kegiatan sore hari ini. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ingrid. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal atas paparan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para peserta PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Demikian tadi acara demi acara telah kita ikuti bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.